Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peggy Kurniawan dari kelas 2E Pendidikan Jasmani. NPM saya 19219178. Saya di sini akan menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip umum. Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu yang A, prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntunan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika hasil diperoleh pendidik itu bersifat fungsional. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevan keluar dan relevan di dalam kurikulum itu sendiri. Jadi relevansi keluar maksudnya tujuan atau isi dan proses belajar. Kurikulum juga harus memiliki relevansi di dalam, yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan dan isi, proses penyampaian dan penilaian. Yang kedua, yang B, yaitu prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Dalam kurikulum, pengertian itu dimaksudkan kebebasan dalam memilih program pendidikan. Yang selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas yaitu berkesinambungan atau perkembangan dan proses belajar akan berlangsungnya secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Oleh karena itu, pengalaman belajar disediakan kurikulum juga hendaknya kesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ada prinsip praktis, yaitu mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana. Dana biaya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisien. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum harus menuntut keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal pula. Maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas. Dalam sajian bidang pendidikan, prinsip efektivitas ini dikaitkan dengan guru mengajar dan efektivitas para murid belajar. Implikasi prinsip ini dalam pengembangan kurikulum ialah mengusahakan agar setiap kegiatan kurikuler membuahkan hasil tanpa ada kegiatan yang mubazir dan membuang percuma. Yang kedua yaitu prinsip khusus. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam membangun kurikulum. Yang pertama yaitu ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Merumuskan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Yang selanjutnya prinsip berkenaan dengan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidik yang telah ditentukan pada perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu ada perlu penjabaran tujuan pendidikan atau
mengajar ke dalam bentuk pembuatan hasil belajar yang khusus dalam sederhana. Yang kedua ada isi bahan harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang selanjutnya di sini ada prinsip berkenaan dengan pemilihan belajar atau mengajar. Yang pertama yaitu ada metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajar bahan pelajaran. Yang kedua di sini apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa. Apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Yang selanjutnya di sini ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajar. Yang pertama di sini ada alat atau media pengajaran apa yang diperlukan. Apakah semua sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apa penggantinya? Yang kedua di sini ada kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, biayanya, waktu pembuatannya. Seperti itu. Yang selanjutnya yang di sini ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yang pertama di sini ada dalam penyusunan alat penilaian atau tes, hendaknya langkah-langkah sebagai berikut. Di sini ada rumusan tujuannya. Jadi pendidikan yang umum dalam ranah-ranah kognitif atau efektif dan psikomotor ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati. Hubungan dengan bahan pelajaran. Yang kedua di sini ada dalam merencanakan suatu penilaian, hendaknya diperhatikan dalam pengelolaan suatu hasil penilaian, hendaknya diperhatikan atau normal apa yang digunakan di dalam pengolahan hasil. Yang B di sini ada pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan suatu kurikulum banyak pihak yang turut berpartisipasi. Yang pertama yaitu peranan para administrator pendidikan. Para administrator pendidik ini terdiri dari direktur bidang pendidikan. Yang kedua di sini ada peranan para ahli. Peranan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntunan kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga ada peranan guru. Guru memegang peranan yang cukup penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum tersebut. Yang keempat di sini ada peranan orang tua. Orang tua juga mempunyai peranan dalam pengembangan kurikulum. Mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Yang pertama yaitu dalam penyusunan kurikulum dan kedua dalam melaksanakan kurikulum. Itu. Yang selanjutnya yang C yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perguruan tinggi. Jadi kurikulum minimal mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Yang pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi atau umum. Yang kedua masyarakat. Jadi sebagian dan agen dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Yang selanjutnya di sini ada sistem nilai. Jadi masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai. Jadi bahwa dalam masyarakat ini itu tidak hanya satu masyarakat umumnya. Yang selanjutnya di sini ada model-model pengembangan kurikulum. Jadi pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan
kebaikannya, serta kemungkinan pencapaian hasil yang optimal. Di sini yang pertama ada 10 administrative model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak. Seperti itu. Ada juga tim grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya di sini ada Demonstration model. Model demokrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Seperti itu. Yang selanjutnya ini ada Taba atau Grants model. Ada 5 langkah mengembangkan kurikulum model ini. Yang pertama ada mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru atau menguji unit eksperimen. Yang selanjutnya di sini ada mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat di sini ada mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang terakhir di sini ada implementasi dan disementasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.